Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Pada video kali ini kita akan melanjutkan unboxing lagi seperti video-video sebelumnya. Ya, kita fokusnya di channel ini kan bakal membahas gadget, khususnya iPhone Inter yang budgetnya agak murah atau miring kayak gitu ya. Jadi ya pada video kali ini sama seperti video sebelumnya yang cukup ramai, itu iPhone 15 Plus dengan harga 7 jutaan. Kali ini kita bakal unboxing 15 Plus Inter lagi dengan harga yang masih sama 7 jutaan. Jadi kalian bisa cek pada kolom komentar atau deskripsi di bawah. Tapi di sini dengan toko yang berbeda ya teman-teman ya. Jadi di sini tokonya kita dari Maria Shop. Jadi kalian penasaran buat tokonya dan ngecek harganya, kalian bisa cek pada kolom komentar atau deskripsi video ini. Oh ya, buat aku dapat 7 jutaan ini karena ada kemarin ini ya diskon Ramadan. Jadi dapat harga 7,7-an. Jadi mungkin harga normalnya masih di harga 8,4 ke atas. Jadi buat kalian yang mau beli mungkin bisa nunggu diskon kalau mau dapat harga 7 jutaan sama kayak aku, oke? Oke, langsung aja kita unboxing si iPhone ya. Oke, sorry teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, aku pengen ngingetin kalian semua yang pengen support atau suka sama konten-konten yang aku buat, jangan lupa klik subscribe atau berlangganan, karena bisa dilihat hanya 1% yang subscribe di channelku ya selama ini, oke? Jadi buat kalian yang pengen support dan suka sama konten-kontenku ke depannya, jangan lupa klik subscribe dan berlangganan, oke? Terima kasih. Ya, semoga si barang ini oke ya, karena kemarin gini, ada sempet yang komen kayak, "Bang, lu di endorse ya, ngebagus-bagusin si HP-nya atau gimana gitu." Sebenarnya enggak guys, nggak ada yang nge-endorse aku sedikit pun atau ada toko yang nge-endorse supaya aku bagus-bagusin tokonya, nggak ada sama sekali ya. Jadi benar-benar pure aku beli si HP-nya dan aku nge-review, dan aku alhamdulillah mungkin dapatnya yang kondisinya masih oke gitu. Jadi bukan di endorse ya teman-teman ya, ada bukti buat pembeliannya juga di sini. Jadi aku benar-benar beli dan nge-review dan alhamdulillah dapatnya masih yang oke gitu ya. Oke, ini seperti biasa dapat bubble-bubblean kayak gini. Dan oke, ini dia si kotaknya dan kosong. Tumben ini buat tokonya nggak ngasih adapter ya. Jadi ya, it's okay, nggak apa-apa. Oke, ini seperti biasa iPhone 15 Plus kotaknya polosan karena ini OEM. OEM itu kayak ya, bukan ori dari bawaannya. Jadi kayak ada suatu manufacturing yang bikin, yang penting sama ada kotaknya gitu. Oke, ini buat iPhone-nya seperti biasa dibungkus sama plastik bubble wrap ini supaya aman. Oke, kita kesampingkan dulu, dan seperti biasa kita dapat kabel-kabelan KW. Ini ya saranku jangan dipakai karena nggak ori ya, jadi bisa mempengaruhi si battery health kalian. Kalau kalian mau aman ya kalian bisa beli cas-casan yang ada cap MFI atau ada sertifikasi MFI supaya battery health kalian aman. Dan ini ada surat-surat ya seperti biasa yang nggak bakal dibaca, dan SIM tray yang lumayan berguna kalau ini ya buat ngeluarin. Oke, itu aja isinya. Kita langsung tutup dan kesampingkan, kita fokus ke HP-nya aja teman-teman ya. Seperti biasa di sini ada tulisan apa nih, iPhone 15 Plus 128GB. Wow, oke. Di sini dikasih kayak plastik supaya kayak baru mungkin ya. Jadi kelihatan kayak baru, kita buka, kita kelentek aja. Anjay. Oke, jadi kayak kelihatan baru dikasih plastik gini ya. Oke, boleh. Oke, kita lihat buat fisiknya dulu teman-teman. Di sini iPhone 15 Plus-nya kita lihat dari backdoor-nya aman, teman-teman. Dari kamera kita lihat di sini full black, nggak ada yang, misal kalian mau cek buat kamera itu bisa dilihat. Kalau di kamera ada kelihatan di bagian tengah bunderannya itu ada bagian kayak yang warnanya sedikit keabu-abuan, jadi nggak full black kayak di kamera ini. Kemungkinan besar udah diganti. Jadi kalau misalnya masih black ini, kemungkinan besar masih original teman-teman ya. Oke, kayak gini. Terus ini ada AT&T, ini stiker mungkin karena si SIM locknya ini, carrier locknya itu dari AT&T ya teman-teman ya. Nanti kita buka aja. Buat backdoornya aman, buat bagian samping di sini aman, buat bagian atas juga masih mulus. Buat bagian samping, tombol-tombol ini juga empuk, nggak masalah. Dan di sini ada SIM tray. Dan di bagian bawah seperti biasa ada stiker seperti ini ya. Stikernya ini mengikatkan sama video sebelumnya ya. Jadi sebenarnya teman-teman, toko-toko yang ada di shop itu sebenarnya beberapa itu merupakan supplier yang sama teman-teman. Meskipun nama tokonya berbeda, kadang-kadang itu suppliernya mereka sama. Jadi cuma tokonya aja yang berbeda. Jadi kalau kayak gini itu kemungkinan besar tokonya mereka sama video sebelumnya ya. Tapi ya tetap biasanya harganya berbeda-beda, jadi kalian tetap cari harga yang termurah aja gitu ya. Oke, overall aman. Kita langsung aja nyalain si HP-nya, semoga aman teman-teman ya. Oke, dari layar, kalau dari first look-nya ya ini sebenarnya original karena
bener-bener full black, hitam, pekat gitu ya, nggak ada yang warnanya yang kayak berbeda atau gimana-gimana. Oke, ini buat si layarnya udah nyala teman-teman ya. Oke, sepertinya kita dapat iOS yang lumayan baru di sini teman-teman ya. Kita dapat iOS yang lumayan baru. Kita buka aja. Oke, ini dia buat tampilan layarnya. Kemungkinan besar ini layarnya masih original teman-teman. Karena apa? Seperti biasa aku bakal ngejelasin, mungkin unboxing ini sekalian nge-review sedikit cara ngecek buat kalian yang pengen beli iPhone, khususnya iPhone yang di Shopee supaya kalian bisa tahu kira-kira iPhone kalian itu aman apa enggak. Oke, pertama kita cek bagian layar teman-teman ya. Nah, di bagian layar kalau kalian bisa lihat, kita masuk ke, kalau enggak kita masuk ke bagian sini, ke bagian settingan tapi di white mode ya. Nah, di sini kalian bisa lihat si warna putihnya ini benar-benar warna putih yang pekat teman-teman ya. Habis itu kalian bisa cek di bagian samping kayak gini. Nah, kalau di bagian samping kalian gerak-gerakin kayak gini, berubah warna menjadi merah atau ada pelangi-pelangi kayak gitu, kemungkinan besar itu udah diganti teman-teman ya. Nah, kalau warnanya masih putih pekat sama kayak yang di sini, jadi di bagian samping masih warna putihnya itu nggak berubah jadi kayak pelangi dan lain-lain, itu kemungkinan besar masih original teman-teman ya. Habis itu kalian bisa lihat dari bagian si bezelnya ya teman-teman. Kalau bezelnya di sini ada yang tebal sendiri, misal di bagian bawah jadi tebal terus sampingnya nggak simetris gitu. Nah, itu kemungkinan besar udah diganti. Nah, kalau misal bener-bener rata, kanan kiri atas bawahnya bener-bener simetris kayak gini, kemungkinan besar masih original kayak gitu. Oke, itu cara pertamanya. Habis itu kalian bisa cek sensitivitasnya dengan cara kalian drag satu aplikasi. Habis itu kalian cek di seluruh ke layar gini, ke pojok-pojok. Kalau misal dia nggak ada delay, habis itu nggak lepas si aplikasinya ini, jadi si sensitivitasnya bagus kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kayak gitu. Itu buat layar. Tapi ya sekali lagi itu cuma ngecek buat ya kita berusaha supaya ngelihat ini kira-kira original apa enggak gitu. Kalau aslinya gimana ya nggak ada yang tahu ya. Yang penting kita pakainya aman kayak gitu teman ya. Oke, udah buat layar aman. Habis itu kita masuk ke settingan. Nah, kita masuk ke settingan teman-teman. Di settingan kita masuk ke general. Kita ke about. Oke, di sini kita dapat versi 18.1.1 yang lumayan ya oke lah. 18.1 itu masih baru. Mungkin nanti kita bisa update iPhone 15 Plus LLA di sini ya model numbernya. Terus 128 GB dan seperti biasa carrier locknya SIM lock teman-teman ya. Tapi tenang, buat sinyal selalu aman teman ya di sini. Oke, habis itu selanjutnya kita bisa cek buat baterai. Nah, buat baterai health ini kita cek di sini ya. Oke, cycle count-nya masih 91 teman-teman ya. Masih 91, ini benar-benar masih rendah hitungannya ya. Di sini maksimum kapasitasnya masih 100%, nggak tahu itu masih original atau udah suntikan. Nanti kita bisa cek di TrioTools teman-teman ya. Oh, buat kalian yang penasaran bagaimana cara menggunakan TrioTools, coba komen di bawah yang butuh tutorial, nanti aku bakal bikinin videonya kayak gitu ya. Oke, buat baterai kayak gini. Nah, di sini ada manufacture date-nya Maret 2024 dan first use-nya masih April 2024. Berarti seharusnya ini masih garansinya masih on teman-teman ya. Jadi kita cek garansinya apakah masih nyala. Nanti kita bisa cek, harusnya masih garansinya masih nyala karena April 2024 ya, harusnya mati di bulan sekarang ya. Habis ini kan udah April, udah hampir Mei ya. Harusnya ya masih baru lah itu, yang masih setahun HP-nya masih baru mati lah si warranty-nya. Di sini oke. Cukup mantap ya guys, dapat kondisi yang masih baru kayak gini. Habis itu kalian harus cek bagian ini teman-teman ya. Setelah kalian cek battery health dan lain-lainnya about, habis itu kalian bisa cek, kalian search aja analytics kayak gini teman-teman. Nah, di analytics ini kalian cek di analytics data. Nah, di sini teman-teman, kalau di sini muncul banyak tulisan panic full dan lain-lain, itu kemungkinan besar HP-nya udah pernah reset atau kayak misalnya ada crash sesuatu, jadi si HP-nya mati terus reset kayak gitu teman-teman. Kalau di sini kayak gini masih ada Siri dan spek ini kemungkinan besar masih aman. Nah, kalau isinya ada panic full yang benar-benar banyak panic full itu kemungkinan besar ada something di HP-nya, udah pernah crash atau udah pernah reset HP-nya, refresh mati sendiri gitu kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalian harus pastiin di sini nggak ada panic full dan lain-lainnya, oke? Oke, setelah itu udah, habis itu kita cek apalagi kamera. Yang pasti ya kita ke kamera teman-teman. Di sini kita pakai apa contohnya di sini? Kita ambilin aja dah. Buat kamera seperti biasa teman-teman, kamera yang diunggulkan sama iPhone, bener-bener mantep banget si kameranya. Apalagi iPhone 15 Plus ini punya 2 kali ya, beda sama iPhone 14. Jadi dia ada zoom 2 kali kayak gini, ada 1 kali dan 0,5 seperti biasa teman-teman ya. Jadi ada 1 kalinya
2 kali buat sedikit zoom. Habis itu buat videonya juga, buat kalian yang mau jadi content creator seperti biasa, buat kalian yang mentingin si kameranya aja, nggak terlalu musingin si sinyal, itu benar-benar oke gitu teman-teman ya, buat kameranya. Habis itu buat sinematiknya juga benar-benar oke. Di sini kita bisa lihat, jadi si belakangnya bisa ngeblur kayak gini, oke. Buat kamera aman. Habis itu kita cek buat si video, sama kita cek si ininya, si mic-nya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, kita cek. Bentar. Mana nih? 2 3, tes 1 2 3. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, buat si speakernya juga aman teman-teman ya, atas bawah nyala semua, jadi dia ada 2, atas sama bawah gitu teman-teman ya. Oke, buat speaker aman teman-teman. Habis itu kita cek apa lagi? Buat kamera, buat mic aman, speaker aman. Kita cek Face ID teman-teman ya, Face ID jangan lupa kalian cek. Oke, kita set up Face ID. Habis itu kita bisa cek di kompas teman-teman ya. Kompas ini buat ngecek si gyronya, jadi kalian coba gerak-gerakin. Nah kalau misal dia aman, jadi dia ngikutin sesuai arah gerak kita gerakin, jadi kanan ke kanan, kiri ke kiri. Nah kalau gitu aman, jadi kalian bisa pakai maps, pakai aplikasi yang butuh gyro aman gitu teman-teman ya. Oke, mungkin itu secara overall aman banget buat dari layar, dari kamera. Sekarang kita mungkin coba nyambungin ke ini dulu ya, ke wifi. Jadi kita sambungin ke wifi dulu, terus kita cek buat internetan. Jadi paling enggak kalau kalian beli ini masih bisa buat wifi, itu penting teman-teman ya. Masa kalian beli nggak bisa buat internetan? Jadi kalau misal datanya amit-amit nggak bisa, ya paling nggak masih bisa pakai si wifi-nya. Oke, kita sambungin dulu. Oke, udah kesambung ke wifi-nya. Kita coba ini ya, kita coba nonton YouTube. Sekalian kita cek si speakernya aman apa enggak gitu. Aduh, apa ini? Ya udahlah ya, kita cek. Paling nggak si speakernya aman apa enggak gitu. Kita gedein. Nah, ini speaker bawahnya. Speaker atasnya juga nyala teman-teman. Oke, aman. Overall buat internetan juga masih bisa pakai wifi ya teman-teman ya. Dan juga masih Dynamic Island ini ya, yang bagus dari iPhone 15 ke atas itu udah ada Dynamic Island. Buat kalian yang suka ada tombol seperti ini yang fungsinya bisa ya buat misal kayak tadi nonton YouTube, pas itu kalian close, terus bisa nonton kalian misal dengerin musik Spotify, nanti bisa ke simpen di bagian Dynamic Island dan sebagainya gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin selanjutnya seperti biasa yang paling penting kita cek si sinyalnya ya teman-teman ya. Kita bakal ambil si kartunya dulu, oke? Oke, ini buat kartunya udah aku ambil. Jadi aku pakai tri teman-teman di sini ya buat si jaringannya, si providernya. Ini kita langsung masukin aja ke bagian sini, ke si iPhone-nya. Kita masukin. Semoga aman teman-teman ya. Oke, kita udah masukin. Kita cek si sinyalnya apakah langsung muncul, apa kita harus setting dulu teman-teman ya. Kita pancing dulu kayak gini, biarin dia searching dulu teman-teman ya. Oke, masih searching, kita lihat apakah langsung muncul, apakah harus disetting dulu teman-teman ya. Oke, langsung muncul teman-teman ya. Di sini sinyalnya tri, langsung muncul sinyalnya, jadi harusnya aman si HP-nya, jadi nggak perlu disetting-setting. Kita masuk ke seluler. Di sini yang pasti kita harus nyalain si data roaming teman-teman. Jangan lupa kita nyalain data roaming buat kalian yang mau nyariin LTE-nya. Nah, kalau kalian nggak nyalain, itu bakal muncul sinyalnya tapi nggak ada LTE atau 5G-nya gitu teman-teman ya. Jadi harus kalian nyalain si data roaming. Nah, kalau kalian nyalain otomatis langsung nyala si LTE-nya gitu. Nah, buat settingan-settingan lainnya terkait khusus sinyal, buat mancing sinyal, aku belum sempat bikinin videonya karena ya itu cukup panjang ya, nggak terlalu panjang sih, tapi cukup susah buat dijelasinnya supaya kalian paham terkait pancing sinyal. Jadi mungkin kalian subscribe dulu dong sampai 1000 subscriber. Nanti kalau udah sampai 1000, insya Allah langsung aku buatin pancing sinyalnya. Jadi pancing sinyal itu ada beberapa cara yang aku tahu ya. Jadi aku punya beberapa cara buat mancing sinyal. Jadi nanti aku bakal bagiin ke kalian semua supaya yang sinyalnya hilang atau sinyalnya mungkin keblokir dan lain-lain masih bisa dipancing, meskipun itu nggak 100% bisa. Jadi tetap kehoki-hokian supaya kalian bisa pakai si sinyalnya. Oke, ini udah nyala. Kita coba tes lagi buat internetan. Kita coba tes dulu.
Ini si jaringannya di kamar nggak terlalu bagus, jadi agak lemot mungkin teman-teman ya. Kita coba YouTube aja. Kita coba YouTube lagi. Oke, YouTube bisa teman-teman ya. Sini kita langsung masuk ke YouTube-nya. Oke, di sini bisa teman-teman ya. Buat internetan, buat YouTube juga bisa. Agak lemot karena ini di kamar sinyalnya jaringannya cuma 2. Kita coba buka apa ya, misal ini deh, makanan. Oke, di sini nggak bisa teman-teman ya. Jadi buat nonton juga masih aman. Kenceng banget. Oke, jadi buat nonton juga aman di sini teman-teman ya. Nggak ada masalah. Buat internetan juga aman. Oke. Jadi buat sinyal di sini bisa dibilang aman banget. Jadi alhamdulillah dapat lagi barang yang masih oke. Jadi fisik oke. Jadi buat si hosting ini kemungkinan besar nggak tahu ya udah diganti apa enggak. Tapi selagi nggak ada mengganggu fungsionalitas dari si HP-nya nggak masalah teman-teman ya. Karena yang penting dari fungsionalitas, dari kamera, dari layar itu yang wajib original. Oke, sorry sebelumnya teman-teman, di sini nggak tahu kenapa si video bagian akhir waktu ngedit itu nggak bisa di play. Kayaknya si filenya korup atau kayak gimana, aku nggak tahu. Jadi sini aku lanjut aja dengan ngisi suara, dan ya itu inti terkait unboxing iPhone 15 Plus Inter, dan alhamdulillah dapat kondisi yang cukup oke, garansi on dan sebagainya. Nah, buat kalian yang penasaran terkait link toko Shopee-nya udah aku terapin di deskripsi atau di kolom komentar. Nah, buat kalian yang penasaran atau pengen tanya-tanya terkait iPhone, Inter dan sebagainya, kalian bisa komentar di kolom komentar, dan mungkin kalian ada ide-ide buat video-video selanjutnya itu apa, kalian bisa langsung komentar aja. Dan ya, support terus channel ini teman-teman ya. Habis ini mau nyentuh 1000 subscriber, jadi jangan lupa kalian subscribe, jangan lupa kalian share, jangan lupa kalian like, supaya aku semangat terus buat upload konten-konten terkait gadget, khususnya iPhone Inter. Oke teman-teman, see you di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.